Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, yang senantiasa selalu mengabdi kepadanya. Dan semoga kita semua yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Yang mempunyai hajat-hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan dunia dan diselamatkan dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kehidupan di dunia ini tentu kita memiliki beban. Entah beban urusan materi, tetapi yang selalu dirasakan manusia itu adalah beban tentang kehidupan dunia. Dan jarang manusia mempunyai beban tentang urusan akhirat, sehingga yang dipikirkan adalah dunia, kemudian akhirat tidak terpikirkan. Maka dengan itu orang yang terus mengejar dunia tanpa dia mengejar akhirat, dia akan mendapatkan kelelahan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka ada hadis, yang mana hadis ini dijelaskan dalam kitab Sirajut Talibin. At-talibul akhirah tatlubuhu dunya hatta yastaqmila rizquhu. Barang siapa yang mencari urusan akhirat, orang yang mengupayakan supaya dia berbuat baik untuk bekal nanti di akhirat, orang yang mengupayakan supaya dia bisa berbuat ikhlas di dunia ini supaya dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memikirkan urusan akhirat, maka dunia yang akan mengejar. Bukan kita yang mengejar dunia, tetapi akhirat yang kita dahulukan, dunia yang akan mengejar kita. Maka orang yang seperti itu tidak akan pernah capek. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita dalam setiap hal. Ketika Allah memberikan masalah kepada manusia, maka manusia itu bisa mendapatkan solusi dari masalah itu asal dia itu selalu mendekatkan diri kepadanya. Salah satu mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara kita mengingatnya, disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan, pantas untuk seorang hamba itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan seperti zikir nabawiyah 33 kali, tasbihnya, tahmid, takbirnya, ataupun dibatas dengan waktu-waktu tertentu seperti malam ataupun siang, itu diperbolehkan. Allah memerintahkan kita wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang begitu banyak, sebanyak-banyaknya zikir. Bahkan Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, anna inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu hinna yadhkuruni. Aku ini bersama prasangkaan hambaku, tergantung prasangkaan hambaku. Sesungguhnya aku ini bersama hambaku ketika dia ingat kepadaku. Berarti mafhumnya, ketika kita tidak ingat kepada Allah, maka Allah tidak bersama kita. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah mengingat kita dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, dengan magfirahnya, sehingga ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan menutupi aib-aib kita, Allah akan berikan karunia, berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah yang mengalami kehidupan dunia yang sangat rupak, maka coba kita dawamkan zikir kepada Allah, dawamkan riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, artinya
maka dunia akan mengejar. Imam Sadili berkata, ketika seseorang mengamalkan amalan ini, man dawama ala dzalika kana law sirrun ajibun fi tasilil asiri. Orang yang mengamalkan amalan ini, maka dia akan digampangkan, dimudahkan dalam sesuatu hal yang sulit. Ketika kita sulit mencari rezeki, amalkan amalan ini, maka Allah akan permudah. Ketika kita sulit mencari pasangan hidup kita, amalkan zikir ini, nanti saya akan berikan, maka akan digampangkan oleh Allah SWT. Ketika kita sulit untuk mencari usaha, amalkan, dawamkan, yang paling utama mendawamkan, tidak terlewat setiap hari, maka Allah akan berikan usaha yang halal. Jika kita kesulitan dalam membayar hutang, maka amalkan kalimat ini, bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, selamanya kita amalkan, maka Allah akan berikan kegampangan dalam setiap kesulitan. Adapun amalannya, yaitu kata Imam As-Sadili, bacalah setiap hari itu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adada hurufiha arba'umi'atin wa khamsuna marrah. Membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak setiap harinya 450 kali. Ingat, setiap hari kita dawamkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Setelah 450 kali, wa yaqra'u ba'da zalika qaulahu ta'ala. Setelah itu kita baca ayat ini 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wakil. Surah Ali Imran ayat 173. Kita amalkan surah itu sebanyak sab'a marratin 7 kali. Setelah kita membaca ayat tersebut, ayat 173 surah Ali Imran sebanyak 7 kali, yang ketujuh itu kita tambah baca ayat yang 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, caranya saya ulangi lagi. Yang pertama, kita bacakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Setelah membaca kalimat tersebut, kita baca surah Ali Imran ayat 173 7 kali. Nah, yang ketujuh itu dilanjut membaca ayat 174 surah Ali Imran. Lanjutkan. Nah, amalannya itu, ketika kita mengamalkan itu, maka kata Syekh Imam Asy-Syadzili ahli thariqah Syadziliyah, barang siapa yang mendawamkan itu, maka untuknya adalah sirrun ajibun, rahasia keajaiban. Ingat, kata Imam Asy-Syadzili, orang yang mengamalkan, yang mendawamkan amalan itu setiap harinya, maka dia akan diberikan sirrun ajibun, rahasia yang sangat ajaib, fi tashilil asiri, yaitu dalam mempermudah sesuatu yang sulit. Entah sulit dalam segi rizki, segi jodoh, mencari usaha, merintis usaha, membayar hutang, tentang hajat-hajat, maka ketika kita mendawamkan dzikir itu, Allah akan permudah urusan kita yang sulit. Karena kata Allah Subhanahu wa taala,
ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kita ingat kepada Allah dengan membaca zikir tersebut. Waktunya itu bebas, mau malam yang lebih dianjurkan yaitu malam hari. Ya, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengamalkan. Wabil khusus yang sulit untuk mencari rizki, maka kita ikhlaskan niat, amalkan amalan berikut yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syadili. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.